Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Muhammad Habib Maslur, Warga? warga Desa Mojowarno, Dusun? Dusun Sidoluwe. Sebagai apa di Desa Mojowarno? Saya sebagai kepala dusun di Dusun Sidoluwe. Sudului. Nama kepala desanya siapa? Nama kepala desa sekarang Tatak Yudianto SSOS. Apa yang mau diceritakan ini terkait permasalahan yang ada di desanya Pak Wol? Jadi tahun 2019 untuk saya pelantikan 2019 juga. Cuma kan saya dulu waktu kasus-kasus yang terkait tipikor kepala desa itu saya kurang paham pas tahun berapanya. Cuma saya pada bulan 8 sampai bulan 12 siltap saya tidak terbayarkan dan teman-teman Itu yang tahun berapa itu? tahun 2019. Nah, terus bulan saya kan angkatan baru, 2019. jadi 4 bulan untuk saya. Yang teman-teman yang lama itu 7 bulan tidak terbayarkan. Iya. Gara-gara kasus tipikor yang menyangkut kepala desa lama. Nilainya berapa per bulan? Per bulan dulu kalau nggak salah 1.600.000 lebih lah. Dikali berapa bulan? Ada yang 7 bulan aja, ada yang 4 bulan. Kalau Pak Wol sendiri berapa bulan? Kalau saya 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan tidak terbayarkan. Ada berapa kepala dusun perangkat yang kena imbas seperti Pak Wol ini? Kurang lebih 10. 10 perangkat. Iya, 10 perangkat, 1 kepala desa yang baru 1 bulan tidak terbayarkan. Berarti nih permasalahannya kepala desa sebelum 2019 itu masuk rumah tahanan ya? Iya. Iya. Itu faktornya ya. Faktornya itu. Terus tuntutan apa yang ingin disampaikan? Apa tuntutannya? Ya, untuk tuntutan tetap hak kita sebagai perangkat desa ya pada tahun itu untuk dibayarkan gitu aja. Itu alasannya apa? Mereka nggak bisa membayarkan itu alasannya? Kalau alasannya katanya laporannya kurang gitu. Padahal kan tahun 2019 nggak ada bangunan sama sekali. Soalnya ada masalah di tahun 2018 sehingga 2019 DD sama sekali tidak turun. Dana desa sama sekali tidak turun. Jadi nggak ada bangunan sama sekali. Jadi ini maksud dan tujuannya ini permasalahan ini kita mau teruskan kemana? Ya kalau ada itikat baik dari dinas terkait Dinas ini, apa maksudnya? DPMD ya? DPMD. Nah, Ya kita lewat jalur damai lah hitungannya kan gitu. Kalau memang nggak ada itikat baik atau penegasan lagi dari dinas ya terpaksa kita lewat jalur hukum. Itu sudah dilakukan somasi nggak ke pihak instansi? Kita sudah berbicara sama Pak Sugiarto selaku kuasa dari perangkat desa Mojowarno ini untuk mengurus itu. Somasi pertama dilayangkan kan? Somasi udah 2 mingguan. Udah 2 minggu. Tapi hasilnya belum ya? Belum ada jawaban sama sekali sampai sekarang. Jadi semoga tetap direalisasi lah. oke. Jadi Supaya gini, nggak ada masalah lagi. yang sama, sudah kan ada bisa di atas putih mewakili Pak Sugiarto itu semua kasing-kasing yang memang belum menerima siltap itu atau yang kedua? Semua sudah. Termasuk satu kades. Termasuk satu kasasi ya. Oke, terima kasih. Ini kan ada salah satu perangkat yang ada di Desa Mojowarno yang mengadukan ke kami ini terkait siltap Ya. yang belum diterimakan oleh perangkat pada tahun 2019 selama 4 bulan. Gimana anunya tuh Pak? Kendalanya kok sampai belum dicairkan? Terima kasih. Saya ralat nih. Sebenarnya tidak 4 bulan, tapi 7 bulan. Jadi mulai bulan Juni sampai Desember 2019. Enggak, ini Pak Wo mengatakan, Oke. Pak Wo sendiri 4 bulan. Ya, kalau Dan perangkat yang lain ada yang 7 bulan. Ya, kalau Pak Wo, Pak Polo sama kesejahteraan itu 4 bulan. Karena mereka baru masuk, jadi 4 bulan tidak terbayar. Kalau yang lainnya yang sudah lama itu 7 bulan rata-rata. Jadi mulai bulan Juni sampai Desember 2019. Sebenarnya yang kami tuntut itu karena itu hak kami.
terkait yang lain-lain karena ada permasalahan itu perkara lain. Karena harapan saya itu tidak melekat di yang tidak dicairkan. Berarti Bapak sendiri nih juga tidak menerima siltap ya? Iya. Berapa bulan jenengan Pak? Kalau saya 7 bulan. 7 Mulai bulan. Juni sampai Desember. Kendalanya di mana itu kok sampai tidak dibayarkan? Nah, gini, ceritanya itu terkait kepala desa yang lalu, Pak Catur. Karena ada permasalahan yang terkait Pak Catur, makanya anggaran di kami tidak bisa dicairkan karena permasalahan itu harus diselesaikan dulu. Termasuk DD itu total tidak bisa cair. Nah, kami tidak mempermasalahkan kalau terkait dana desa tidak bisa cair, tidak mempermasalahkan karena itu memang sudah betul, sudah kewenangan pemerintah. Yang saya tuntut, yang kami tuntut teman-teman ini cuma terkait siltap saja sebenarnya, karena itu merupakan hak kami gitu. Jangan dikaitkan terkait siltap itu dimasukkan di sini gitu. Walaupun itu dana kalau nggak salah DD 2, 3 juga nggak cair semua. DD 2, 3 sama ADD 2, 3 sama DD itu nggak cair semua. Insya Allah ada catatan di saya. Itu tahun berapa Pak? 2019. 2019 yang nggak cair. 2019. Karena itu permulaan permasalahan tahun 2018 terus terkait Pak Catur 2019 terus itu sampai nggak bisa cair. Ada berapa perangkat Pak di sini yang nggak cair? 10 kalau nggak salah. 10 perangkat, 1 kades. 10 perangkat 1 kades. Termasuk honor tukang kebun juga nggak bisa dicairkan, terus honor tenaga honorer juga nggak bisa dicairkan. Sama, karena itu melekat. Nah, yang melekat itu terkait honor itu harapan kami bisa dicairkan. Tapi sampai sekarang itu sudah kami berusaha waktu itu, termasuk hearing dengan Dewan, tetapi juga nggak sukses. Hasilnya waktu hearing Nggak ada. Nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Nggak ada petunjuk waktu itu diberikan petunjuk suruh untuk nemuin ini nggak ada. Nggak ada. Jadi Cuma buntu dia ini. berusaha untuk memenuhi tapi sudah buntu. Komisi apa waktu itu? Ini siapa ya? Tapi saya itu nggak ikut saya. Oh, nggak ada. Teman yang lain. Ini siapa lupa? Karena sudah saya dulu minta bantuan di ini di lembaga LSM dulu. Kalau siapa itu? Terus rame di lembaga PPDI. Kok nggak lapor PPDI saja? Oh. Nah, Kemudian sudah lapor PPDI enggak Pak? enggak, saya enggak perlu lapor PPDI karena lembaga itu juga enggak respon kepada kita. Jadi mau ketemu sama saya terutama enggak ada saya tinggal. Ini apa Pak? Jalur hukum yang akan ditempuh oleh pihak Pemdes ini seperti apa? Sebenarnya kami enggak sampai ke situ sebenarnya kalau misalnya ada mediasi lagi. Karena selama 7 bulan gak gajian ini terasa karena kita juga punya hutang di Bank Jombang itu kan terkait siltap kami. Kalau siltap kami cair ya otomatis kami nyari yang lainnya untuk menutupi hutang itu. Ya itu kendalanya. Kalau dikalkulasi Pak dari 10 perangkat tambah kepala desa itu nominalnya kira-kira berapa puluh juta Pak? Saya ada catatannya, saya lupa ya. Kalau kurang lebih 100 lebih. 100 juta lebih. Iya. Hearing dengan Dewan tahun berapa kemarin? Tahun 2020. 2020. Iya, 2020. Iya. 2020. Kalau nggak salah. Terus 2021 nggak tertuliskan sekarang. Sebenarnya itu saja yang kami tuntut sebenarnya. Kalau terkait dana yang lain yang cair ya, enggak saya hitung. Gitu. Tapi ini tuntutannya Pak mau dikemanakan ini, mau dituntut kemana ini? Sementara kan kami minta bantuan di teman-teman LBH, barangkali bisa ada solusi gitu. Tapi kami masih menunggu dari BDNB gimana kalau misalnya ada putusan yang lebih baik nggak sampai ke jalan hukum ya minimal bisa dikembangkan. Kita konfirmasi apakah benar di Desa Mojowarno ini ada beberapa perangkat desa yang tidak terbayarkan siltapnya di tahun 2019 lalu. Iya, itu memang saya dengar seperti itu dan kenyataannya saya juga mengalami beberapa bulan untuk tidak menerima siltap itu karena ada beberapa kendala yang waktu itu masih belum bisa diselesaikan. Kendalanya dari apa Pak?
Ya ada permasalahan administrasi yang belum diselesaikan ya, dari desa waktu itu. Karena saya kan juga kepala desa yang baru. Selain Ciltap Pak, kendala-kendala lain yang ada di internal desa Mojowarno ini imbas dari peristiwa itu apa saja Pak, bisa disebutkan? Ya pada waktu itu awal-awal pemerintahan saya otomatis dana DD waktu itu kan di stop dulu. Ya, jadi selama itu kami agak tersendat jalannya pemerintahan karena dengan tidak dikeluarkannya ADD yang anggaran untuk siltap maupun untuk operasional pemerintah desa jadi tersendat. Lah waktu itu kebijakan Bapak untuk operasional sehari-hari memakai anggaran dari mana Pak? Ya kita berjalan apa adanya dulu, yang selama bisa kita laksanakan yang jelas ya memang terasa sekali untuk biaya operasional, sedangkan teman-teman dari perangkat yang sudah melaksanakan haknya, sedangkan kewajiban belum ditunaikan, kita tidak bisa ya. Sementara itu kita cari pinjaman dari luar untuk Operasional. Ya operasional yang sekiranya sedikit-sedikit. Tapi tidak cairnya DD-ADD pada tahun itu berimbas kepada pelayanan dan misalkan kan masyarakat kan butuh ini nggih, pelayanan surat menyurat. Ya. Kita kan belanja ATK juga. Ya. Tersendat nggak posisi saat itu? Kita upayakan tidak, makanya saya berupaya pelayanan kepada masyarakat tetap kita upayakan semaksimal mungkin, semampu kita. Berarti artinya walaupun DD-ADD posisi saat itu tidak cair, tapi Pemdes selaku jenengan di sini kepala yang jabatan tertinggi di Desa Mojowarno ini tetap mengupayakan untuk pelayanan ini tetap jalan terus gitu Pak. Itu dari pinjam-pinjam itu. Ya, dari pinjaman. Saya juga masih baru ya. Kemudian nanti untuk mengembalikannya bagaimana Pak? Ya itu nanti bagaimana, artinya memang kita upayakan barangkali itu nanti bisa dikeluarkan, dan setelah kita mengadu ke baik itu kecamatan maupun kabupaten, itu akhirnya kan sudah dikeluarkan. Jadi untuk biaya operasional DD maupun ADD yang sudah dikeluarkan, sudah berjalan. Ya. Berarti yang sudah cair di sini untuk operasional sudah cair, hanya saja untuk siltap yang belum cair. Ya, untuk siltap yang saat ini sampai saat ini belum bisa diterima. Itu harapan kami, karena saya selaku kepala desa di sini merasakan bahwasanya teman-teman sudah melaksanakan kewajibannya. Masalah itu ada kendala, ada permasalahan di luar, teman-teman ini kan tidak terlibat di situ. Saya kira saya juga tidak mengetahuinya. Jelas sudah melaksanakan kewajibannya. Kalau untuk jenengan sendiri berapa bulan yang belum terbayarkan Pak? Kalau soalnya kan masuknya Desember, 1 bulan. 1 bulan ya. Ya 1 bulan, 2 bulan ya. 1 bulan ya, 1 bulan. 1 bulan. Dari tahun berapa jenengan jadi kepala desa Pak? 2019. 2019. Karena di lantiknya 5 Desember. Jadi Pak Kades ini tidak menerima siltap 2 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Bulan berapa itu? Ya Desember 2000? Januari 2019. Kan gini Pak, upaya yang pihak Pemdes lakukan ke depan ini seperti apa agar hak-hak dari perangkat desa dan juga hak jenengan ini dibayarkan semua oleh Pemkab? Ya kita berupaya mengadu ke pihak DPMD maupun Bupati selaku yang mempunyai kebijakan di kabupaten ini, dengan harapan nanti masih bisa. Apakah itu sudah dilakukan Pak? Sudah. Hasilnya? Kita lakukan. Saat ini belum ada. Belum ada hasil. Tanggapan, artinya kabar baik yang menggembirakan itu. Sudah pernah wadul ke dewan enggak ya? Sudah pernah kita wadul ke dewan, sudah dilaksanakan hearing. Okay. Waktu itu
upayakan juga dari Dewan juga menyanggupi seperti itu. Sampai saat ini belum ada hasil. Artinya buntu ya. Iya, kelanjutannya bagaimana? Kemudian ini Pak, ketika ini dirasa buntu, kira-kira jenengan mengikhlaskan atau menempuh jalur lain kira-kira Pak? Ketika ini dianggap buntu gitu. Ya, selama kalau jalur lain masih ada, masih bisa diharapkan dan tidak melanggar aturan ada, karena ini menyangkut hak dan kewajiban. Teman-teman ini sudah melaksanakan kewajibannya, itu kita upayakan. Jalur apa Pak nanti yang akan ditempuh? Ya mungkin bisa gimana ya? Mungkin seperti itu yang kita. Itu kemungkinan terburuk, artinya ketika ini buntu, kemungkinan terburuknya seperti itu ya. Nah, tetapi ketika masih bisa untuk dikomunikasikan, kita kan nggak sampai ngambil ke jalur itu kan gitu Pak. Kita upayakan masih dalam koridor yang bisa dilakukan seperti itu. Cukup? Oke Pak, terima kasih. Ya Pak, terkait menindaklanjuti surat kuasa yang telah disepakati dengan Pemdes, saya bilangnya Pemdes ya karena Kades juga terlibat di sana menguasakan, tentang absennya Siltap selama ada yang 4 bulan, ada yang 1 bulan, bahkan ada yang 7 bulan. Itu bagaimana kronologinya Pak, sampai adanya kuasa gini? Nah, kronologinya ada pengaduan ke kantor LDA saya, para perangkat yang menyampaikan bahwa ada hak para perangkat di Siltap tahun 2019 yang belum terbayarkan. Ada yang 4 bulan, ada yang 7 bulan. Itu ketika pada waktu ada kasus kepala desanya terlibat di Dipol, sehingga itu ada yang tersisa persoalan hak-hak dari para perangkat. Kemudian saya tanyakan, sudah pernah hearing ke Dewan, rekomendasinya belum tahu, juga pernah menyampaikan ke camat, tapi juga secara konkret tidak ada solusi yang bisa diterima sampai dengan sekarang bagi para perangkat, sehingga ya tidak apa-apa menyampaikan kepada saya untuk jadi kuasa hukumnya mengurus persoalan ini. Kemudian kami tidak meneliti konfirmasi ke dinas DMPD. Sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, persoalannya persis kenapa hak perangkat tidak bisa diterima. Kalau persoalan yang nyangkut kepala desa yang sudah terpidana, itu kan urusan mereka dan sudah selesai ingkrah, sehingga hak itu nggak terkait dengan hak para perangkat yang belum diterima sampai sekarang. Padahal tahun setelahnya diterima, itu kan janggal. Kalau itu perdesnya ngikut, kan ada nomenklatur masing-masing. Kemudian kalau ada sisa lebih anggaran, itu kan nggak kemana-mana juga. Anggarannya kan berarti ada, karena anggaran itu dikirim ke rekening bendahara desa misalnya, belum disampaikan kan utuh. Nah itu hanya teknis saja, administrasinya apakah ngikut anggaran berikutnya dengan nomenklatur di pos mana itu lebih tahu, itu teman-teman teknis DMPD sampai dengan kecamatan atau desa tahu. Jika kita tunggu saja, kalau nanti sampai dengan konfirmasi saya ke dinas tidak ditanggapi, ya teman-teman saya sarankan ya ini digugat PMH, perbuatan melawan hukum terkait hak yang nggak pernah diterima. Nanti keputusannya tergantung hakim, apa betul dengan riwayat yang jelas haknya belum pernah diterima, ada pelanggaran yang secara administratif misalnya, itu nanti perintah hakim si putusannya. Pikir itu. Ini kan mempertahankan hak-hak apa yang seharusnya ini dibayarkan oleh Pemkab di dalam hal ini. Untuk yang jenengan layangkan ke sana itu sifatnya apa? Somasi atau apa? Konfirmasi. Konfirmasi, Minta penjelasan terkait kronologi yang tadi saya sebut itu aja. Misal nanti sekiranya perlu untuk dilakukan gugatan, jenis gugatannya nanti apa yang dilayangkan? PMH. PMH. Kalau PMH itu kan perbuatan melawan hukum, keperdataan tentunya, bukan keputusan PT UN. Kalau PT UN itu kan ada surat putusan pejabat, ini kan nggak ada. Ya diam-diam nggak terima, itu kan nggak bisa di PT TNK. Kalau ada keputusan bisa ditun, ini kan nggak ada. Ya tahu-tahu nggak terima kan gitu. Berarti artinya dengan absennya mereka tidak menerima itu,
kan dengan dalih atau alasan SPJ ini belum tuntas. Ya. Berarti itu nggak bisa dibuktikan ya secara administrasi alasan itu. Sehingga Nah, itu hanya lisan saja. Kalau sekarang semua pengguna anggaran kan jelas, SPJ-nya, harapnya jelas. Nah, pertanyaan kan simpel. Kalau hak mereka belum dibagikan, tadi saya sebut kan ada uang nganggur masuk sisa lebih tahun anggaran berikutnya bisa dianggarkan, itu teknis teman-teman birokrasi paham itu. nah setelahnya bisa cair. Ya kan itu saja. Nah, kemana-mana siapa yang mau menikmati orang milik orang lain uangnya. Untuk nominal uangnya kira-kira ada berapa semua Pak? Nggak tahu saya. Ya tiap orang ada yang 2 juta misalnya, ada 1,6, ada yang kali 7 bulan, ada kali 4 bulan, nah, itu variasi. Waktu melakukan konfirmasi ke dinas DPMD, apa tanggapan di sana Di Pak? sana nggak ketemu kepala dinas, hanya kabit, cuma diterima aja. Setelah sudah dibaca nanti disampaikan ke kepala dinas. Tapi sampai sekarang juga nggak ada respon. Sudah 2 minggu yang lalu. Ya 2-3 minggu. Terus harapan-harapan yang disampaikan ke pihak terkait apa Pak? Ya harapannya ada hak yang belum diterima. Teman-teman perangkat Mojowar ini kerja tiap hari sampai dengan sekarang. Nggak ada pelanggaran kan, itu murni ya haknya kasih aja kan gitu.